Halo sob, selamat hari ini. Gue mau bahas sedikit tentang kecelakaan yang viral beberapa waktu lalu tentang sebuah MPV atau sedan atau apalah ya, yang lost control keluar dari komplek dan sampai jalan raya dia menabrak sebuah angkot dan ada korban yang meninggal, katanya ada 3 orang. Turut berduka cita. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Dan gue mendapatkan beberapa informasi, tapi gue nggak tahu itu apakah benar karena memang belum ada rilisnya secara resmi kenapa penyebabnya. Tapi ada beberapa hal yang diinfokan bahwa pengendara itu katanya pedal gasnya nyangkut. Gue nggak tahu itu mobilnya matic atau manual ya. Tapi ini gue cuma sekedar mau memberikan mungkin sekedar solusi ya, atau mungkin pencegahan atau ya apalah istilahnya. Gimana caranya kita menangani kalau kita terjadi kondisi seperti itu gitu ya, tiba-tiba mobil, apalagi mobil-mobil canggih sekarang itu kalau digas dikit sih udah kabur ya, kenceng banget mobilnya. Apalagi mungkin ibu-ibu atau mungkin baru bisa bawa mobil atau apa, atau kadang-kadang mungkin yang sudah ahli pun kadang-kadang kaget juga kalau tiba-tiba pedal gasnya nyangkut. Kalau menurut versi gue adalah tindakan yang kita bisa lakukan pada saat misalnya kita sedang mengemudikan kendaraan dan tiba-tiba ngegas sendiri. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pasti kita tenang dan berpikir cepat bagaimana caranya untuk menghentikan kendaraan tersebut. Kalau untuk mobil matic, kita bisa injak rem, tarik rem tangan, tuas maticnya dinetralkan langsung. Biasanya kalau mobil matic itu bisa kita langsung, misalnya di posisi D, kita dorong ke depan itu dia akan ke N, dan kalau tidak dipencet dia tidak akan masuk R atau reverse ya, atau mundur. Tapi gue nggak tahu untuk mobil-mobil jenis sekarang. Kalau mobil zaman dulu sih kalau masuk R-nya harus dipencet ya. Termasuk mobil gue sendiri, mobil Jeep Cherokee itu kalau masuk R dia harus pencet dulu baru bisa masuk R dari netral ya. Dari netral mau naik ke posisi R itu harus dipencet dulu. Tapi kalau dari R bisa langsung turun ke netral tanpa harus pencet. Nah, pada saat kita menggunakan mobil manual, kita bisa injek kopling ya, kita injek kopling nih. Kalau ini manual nih, kita netralkan transmisi dan kita injek kopling nih. Injek kopling ini kita injek, kopling diinjek sambil kita injek rem ya, sambil injek rem. Kalau kepepetnya lagi kita bisa matikan kunci kontak. Nih, kunci kontaknya kita matikan nih. Ini kunci kontaknya, kalau ini anggap udah on ya. Udah on. Ini kan on, kita langsung matikan kunci kontaknya nih. Jadi matikan kunci kontaknya. Kita matikan. Dan jangan lupa injek rem juga ya, injek rem, injek kopling. Transmisi ini jadi manual ya. Nah, begitu juga dengan kendaraan matic ya. Kita juga bisa, kalau panik, injek rem, tarik rem tangan, terus pastinya maticnya kita netralkan. Kalaupun RPM-nya sampai tinggi sekali, kalau mungkin dia keganjel, biasanya nih kalau pedal bukan karena kesalahan teknis dari throttle by wire atau pedal gas yang masih pakai kabelnya nyangkut. Biasanya nih, ini pedal gasnya nih, ini pedal gas nih ya. Nih, ini pedal gas ini dia. Nih, pedal gas ini nih, dia nyangkut. Ini nyangkut di karpet. Karpetnya biasanya lebih tebal nih. Itu udah sering tuh beberapa kali kejadian seperti itu tuh. Jadi begitu dia ditekan, pedal ininya, karpetnya ini nyangkut. Nih, karpetnya nyangkut di sini. Nah, pedal ini nyangkut di sini biasanya nih. Yang sering terjadi itu. Nah, kan kita susah balikinnya kan kalau polusinya mobilnya lagi jalan dan mobilnya lagi ngegas tinggi, kita pasti panik karena mobilnya pasti akan kabur. Orang pasti akan lupa berbuat sesuatu apa yang harus dilakukan. Nah, harus latihan juga kondisi-kondisi yang mengagetkan itu. Jujur aja mengagetkan. Gue juga mungkin akan kaget seperti itu. Cuman yang pasti kalau
gue sering latihan juga emergency, gue langsung matikan kunci kontak. Karena juga beberapa kali mobil gue juga seperti itu, karena pedal gasnya yang manual itu dengan kabel nyangkut ya, jadi nyangkut di kalau mobil gue nyangkutnya di mekanikalnya di throttle bodinya nyangkut sesuatu, selang snorkel, jadi ngegas terus. Mobil gue Matic tenaganya 4000 cc, lumayan tuh, panik ngerem tetap masih ngacir. Nah itu Matic langsung gue netralkan dan kunci kontak gue langsung off sekali. Kenapa sekali? Kalau dia sampai belakang lagi, kunci setir akan ngunci. Jadi ini akan ngunci nih, lingkar setir ini akan ngunci. Ini kalau kita kunci kontaknya kita matikan ke belakang sampai pol, kunci setir ini akan ngunci. Jadi kita mungkin sedang jalan tidak akan bisa mengarahkan mana. Itu yang paling penting. Jadi kita harus latihan kondisi darurat, matikan mesin, tapi cuma sekali aja. Usahakan hanya sekali untuk kunci kontaknya diputar, jangan sampai kebablas lagi ke belakang. Karena begitu setirnya ngunci, kita nggak akan bisa mengendalikan mobil yang mungkin sedang melaju, mungkin di jalan tol atau di jalanan padat, keramaian gitu ya. Kita nggak bisa ngarahin setirnya kemana. Habis itu kita ngerem, injek, kalau mobil manual injek kopling, kalau mobil Matic ya Maticnya dinetralin. Tapi paling ampuh ya kunci kontak matikan sekali. Habis itu kita baru netralkan transmisi, dan mungkin kita kalau rem itu juga kalau mesin mati hati-hati. Pada saat mesin mati, rem hidrolis, rem yang dengan menggunakan vakum engine ya, mobil-mobil sekarang itu biasanya diinjak pedal remnya 3-4 kali, untuk yang kelima itu dia udah bagel atau area sudah keras karena nggak ada vakumnya, tidak kesedot oleh mesin. Jadi dia keras, itu booster remnya jadinya keras. Jadi kalau orang bilang bagel. Nah, hati-hati, kita harus bisa mengontrol kendaraan itu pada saat kecepatannya masih lumayan dan kita mesinnya kondisinya mati. Kita harus ngerem dengan hati-hati gitu. Jadi kita harus bisa pelan-pelan ngeremnya, jangan mendadak juga. Tapi ingat, kalau mesin mati kesempatannya hanya cuma 3-4 kali injek pedal rem, itu mobil bisa berhenti selesai. Selebihnya pedal remnya akan bagel dan tidak akan pakem. Hati-hati ya. Bantu juga dengan kalau mobil manual bisa masuk gigi 1, injek koplingnya pelan-pelan, lepasnya bantu sama engine brake, walaupun mesinnya mati itu masih bisa. Kalau mobil Matic lo cuma punya nyawa dengan rem tangan, itu aja. Jadi itu sedikit dari gue tentang kejadian kecelakaan kemarin, turut prihatin juga untuk atas kejadiannya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya gue nggak bisa menyalahkan, nggak bisa menyebutkan apa salahnya apa segala macam. Tapi kalau memang pedal gasnya nyangkut dan gasnya ngegas sendiri kenceng, posisi masih masuk gigi di Matic atau manual, itu tadi tindakan pencegahan dari gue. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengatasi itu dan mengingat itu kondisinya seperti apa, kondisi emergensi seperti apa, dan harus ngapain. Oke, tetap jaga keselamatan di jalan dan hati-hati di jalan. Selamat hari ini.